Hai kawan JDIH KPU Kabupaten Purbalingga, kembali lagi dalam podcast JDIH KPU Kabupaten Purbalingga episode ke-29 dengan tema yang tentunya tidak kalah menarik dengan tema-tema sebelumnya, yaitu tentang perencanaan anggaran dan logistik dalam Pilkada serentak 2024 di Jawa Tengah bersama saya Kumala sebagai host. Kawan JDIH, pada kesempatan hari ini adalah sangat luar biasa sekali karena KPU menghadirkan narasumber yang luar biasa, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Basmar Parianto Amron MM. Kawan JDIH, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mala. Oke, gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu, bahagia selalu juga. Aduh, alhamdulillah, semoga selalu sehat selalu ya Pak ya. Amin. Terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak yang luar biasa. Menyempatkan hadir di sini ini suatu hal yang sangat merupakan suatu keberuntungan Pak. Dan juga kebahagiaan bagi saya bisa bertemu dengan teman-teman di Purbalingga, dengan Mbak Mala juga. Iya. Alhamdulillah. Bapak, gimana? Kita langsung membahas, mengulik tentang perencanaan anggaran dan logistik ya Pak ya? Iya. Oke, terima kasih Bapak. Menurut Bapak, seberapa penting perencanaan dalam suatu penyelenggaraan dalam pemilu Pak? Ya. Dan juga pilkada? Ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita bicara di perencanaan, setiap kegiatan itu kunci keberhasilannya itu adalah di perencanaan. Ketika perencanaannya matang, maka proses selanjutnya itu tinggal kita mau merealisasikan perencanaan itu. Begitu juga dengan pilkada maupun pemilu. Ini kan sudah merupakan kegiatan yang rutin. Artinya sebelum jauh-jauh hari sebelum tahapan awal dimulai itu kita sudah harus merencanakan apa saja yang harus dilakukan, kemudian bagaimana mengcover anggaran dari kegiatan-kegiatan itu, juga tentunya hal-hal lain yang bisa terjadi dalam setiap kegiatan itu kan juga harus sudah direncanakan, artinya ada antisipasi juga di situ. Nah, itulah yang menjadi bagian paling penting ketika perencanaan itu dimulai. Jadi untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah, ini perencanaan adalah ya motor utamanya supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Tanpa perencanaan yang baik, kegiatan nggak akan bisa berjalan baik. Begitu, Pak. Jadi benar-benar menjadi motornya ya, motor itu perencanaan luar biasa pentingnya ya Pak ya. Terus perlukah kabupaten melakukan sinkronisasi dengan kabupaten lain Pak dalam penentuan biaya pelaksanaan pilkada ini Pak? Nah, tentunya kan dalam pilkada ini kan juga memang untuk semua tahapan, semua kegiatannya itu kan diatur dengan peraturan KPU nomor 2 ya, tahun 2024 tahapan itu. Nah, hanya saja dalam pilkada ini kan pembiayaannya ada di masing-masing kabupaten kota, ada di masing-masing provinsi. Nah, ini tentunya juga perlu ada sinkronisasi, perlu ada penyelarasan terkait dengan biaya apa saja yang bisa diselaraskan, terus biaya apa saja yang nanti menjadi bagian yang harus dibiayai oleh provinsi maupun dibiayai oleh kabupaten kota. Nah, itu kan juga sangat penting karena pemilihan kepala daerah ini dilakukan serentak. Tentunya ada kegiatan-kegiatan yang kegiatannya sama tapi menjadi beban dari dua satker, istilahnya kan provinsi maupun kabupaten kota. Nah, ini kan juga harus jangan sampai terjadi duplikasi anggaran di situ. Makanya ada sharing anggaran juga supaya semua kegiatan, semua pembiayaannya ini bisa dilakukan dengan efektif dan efisien. Jadi sangat penting. Penting sekali ya Pak ya. Karena mungkin ada sharing anggaran semacam itu ya Pak. Jadi tidak ada double anggaran ya Pak. Nggak ada gitu. Tidak boleh ya Pak. Terus bagaimana Pak kesiapan logistik di Jawa Tengah dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dan juga bupati dan wakil bupati dan juga wali kota dan wakil wali kota Pak di Jawa Tengah ini? Nah, terkait dengan logistik ini kan juga sebagai media untuk mengkonversi suara ya menjadi keputusan.
Nah, tentunya kan dalam kegiatan logistik ini lebih utamanya itu di proses kebutuhan-kebutuhan dalam pemungutan dan penghitungan suara, seperti bilik, surat suara, dan sebagainya. Nah, untuk KPU Provinsi Jawa Tengah terkait dengan perencanaan logistik, ini kan juga sudah dianggarkan dan juga sudah direncanakan dari proses nanti pengadaannya, kemudian dari proses pelelangannya, kemudian dari proses nanti pencetakan sampai pendistribusiannya, itu kan sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan khusus untuk proses logistik ini, Jawa Tengah memang dari awal itu sudah merencanakan nanti distribusi, pemetaan distribusinya seperti apa. Dari percetakan ke KPU Kabupaten Kota maupun nanti dari KPU Kabupaten Kota sampai ke PPK, PPS, ke TPS, itu sudah direncanakan. Artinya kita sudah mempunyai rancangan biaya, kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi, karena di tiap daerah kan berbeda kesulitannya ya. Nah, itu kita sudah mempunyai gambaran seperti itu, Mbak. Karena di tahun 2022 ini KPU Provinsi Jawa Tengah sudah menginstruksikan masing-masing kabupaten kota saat itu untuk membuat pemetaan distribusi logistik. Nah, khusus untuk pengadaan ini kan juga saat ini meskipun tahapan pengadaannya belum ada, tapi KPU Provinsi Jawa Tengah sudah melakukan kegiatan mengunjungi calon-calon penyedia jasa. Iya. Artinya sudah supervisi ke sana ya Pak ya. Supervisi ke sana. Sebenarnya kita nanti kan jadi sebagai bahan bagi kita untuk membandingkan saat menentukan nanti penyedia jasa mana yang akan dipilih. Jadi semacam survei, sudah melakukan survei untuk mendapatkan yang terbaik ya Pak ya. Itu sudah ada seperti itu. Jadi sudah direncanakan sedemikian rupa ya Pak. Jadi memang KPU Provinsi Jawa Tengah itu perannya luar biasa dalam proses perencanaan dan juga pengadaan ya Pak ya. Juga pengelolaan nantinya ya. Nah, di pengelolaan logistik ini juga kita juga jangan lupa bahwa untuk kegiatan logistik ini juga butuh yang tempat untuk menyimpan logistik. Nah, iya Pak. Nah, itu kan juga sudah untuk tempat istilahnya gudang logistik itu kan juga harus sudah direncanakan. Apakah di satu kabupaten kota ini berapa jumlah gudang yang diperlukan? Kan harus mencari gudang yang luasannya juga mencukupi kebutuhan logistik di tempat di seluruh kabupaten itu. Juga gudang itu juga harus mampu untuk dipakai dalam ada sortir, lipat dan sebagainya. Itu kan juga harus mampu di situ. Jadi tidak hanya sekedar tempat menyimpan, tapi ada tempat untuk melakukan kegiatan pensortiran, pelipatan, kemudian untuk pengepaan dan sebagainya. Ini kan supaya tidak nanti saat proses sortir lipat masih bingung kalau ternyata tempatnya setelah diisi oleh logistik jadinya nggak cukup. Nah, itu juga sudah dipikirkan mulai sekarang. Terus nanti kita kan juga harus memikirkan juga saat nanti didistribusikan ke kecamatan, PPK, ini di sana juga sudah ada gudang logistiknya atau belum? Tempat untuk menyimpan itu. Nah, itu kan kalau belum ya metodenya apakah nanti masuk ke ruang perencanaan itu harus dianggarkan misalnya sewa atau bisa bekerjasama dengan stakeholder setempat misalnya dengan kelurahan atau kecamatan. Nah, itu kan yang dari awal sudah harus difikirkan. Dan itu insya Allah di Jawa Tengah sampai saat ini teman-teman di kabupaten kota kan sudah melakukan hal-hal seperti itu, koordinasi dengan camat, dengan lurah. Untuk tempat itu kan sampai saat ini kan nggak menjadi masalah. Ya, pemilu-pemilu sebelumnya juga tidak masalah ya Pak. Ya. Jadi memang kita harus menjaga hubungan yang baik juga dengan stakeholder terkait. Jadi nanti di bawah ini bisa ya Pak mendapat tempat mungkin dari kecamatan atau dari kelurahan gitu ya Pak ya. Yang untuk PPK ini ya Pak.
termasuk pengamanannya juga. Pengamanannya kan? Kita juga kan harus dibantu ya. dengan TNI, Polri, Iya, dengan aparat Satlinmas tempat kan juga harus ada koordinasi. Iya, dan untuk yang di kabupaten seperti Bapak Ngendiko tadi bahwa harus dipikirkan juga tempatnya bisa menampung logistik dan juga ada tempat untuk nanti diadakan pelipatan suara, pengepakan begitu ya Pak ya. Iya. Dan juga mungkin tidak bocor gitu ya Pak ya. Nah, wajibnya kan seperti itu. Ya. Wajibnya kan gudang itu jangan sampai bocor, kemudian juga jangan sampai nanti kan ada pembersihan dari jamur-jamur dan sebagainya. Supaya jangan sampai nanti saat dipakai ternyata masih ada rayap. Itu kan juga bahaya ya Pak ya kalau begitu ya Pak. Proses seperti kan juga harus diantisipasi. Tidak hanya bagus tapi kecil, tapi juga harus muat untuk itu ya kegiatan tersebut ya Pak ya. Terus bagaimana KPU Provinsi Jawa Tengah mengantisipasi kekurangan logistik Pak? Kendala-kendala kekurangan logistik nanti saat terlaksananya Pilkada serentak 2024 ini. Nah, sebenarnya kan antisipasi kita di awal di perencanaan itu kan harus dipastikan sebenarnya jumlah kebutuhan masing-masing kabupaten kota itu berapa. Itu kan harus dihitung. Lalu hitungannya kan juga kebutuhannya itu nanti kan per TPS. Artinya kebutuhan misalnya kayak surat suara. Itu kan pemilih per TPS itu, bukan pemilih jumlah surat suara itu kan jumlah DPT plus 2% ya. 2,5% kalau pilkada. Iya. Nah, itu kan jumlah per TPS bukan total DPT di kabupaten kota karena nanti jumlahnya akan berbeda. Persentase 2,5%-nya akan berbeda. Nah, seperti itu. Begitu juga dengan kayak misalnya nanti kotak suara, kemudian bilik. Nah, ini antisipasinya tentunya kan saat datang itu juga harus dilihat baik atau enggak, artinya kan seperti itu. Lalu kita juga nanti akan ada kerjasama ada perjanjian dengan penyedia jasa itu. Kalau kekurangan mereka juga harus mampu mengganti kekurangan itu secepatnya. Nah, itu masuk dalam poin kerjasama. Itu harus dilakukan oleh penyedia jasa, berapapun kekurangannya, kita nanti harus bisa terpenuhi. Si penyedia ini harus memfasilitasi untuk menyediakan kekurangan, karena sudah ada di poin kerjasama ya Pak ya. Di poin kerjasamanya seperti itu, di kontrak kerjanya ada. Sudah ada ya Pak. Kemudian Bapak, distribusi logistik kan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024 dan ini prediksinya cuaca saat itu masuk dalam musim penghujan. Nah, ini bagaimana menghadapi kendala tersebut sehingga kerusakan dan keterlambatan itu bisa diminimalisir Pak? Nah, itu kan pengalaman kita di pemilu 2024 kemarin kan juga waktu itu kan juga musim hujan juga ya. Nah, waktu itu tentunya itu jadi modal bagi kita untuk jangan sampai nanti proses distribusinya terganggu. Artinya kan kita juga dalam menghadapi itu kita bekerja sama lah, koordinasi dengan dinas-dinas terkait ya kayak BMKG, kemudian dari BNPB dan sebagainya itu untuk mengantisipasi supaya dalam proses distribusi ini tidak terganggu. Artinya potensi-potensi misalnya ada kegangguan misalnya terkait dengan bencana itu kan sudah diantisipasi. Misalnya saja mungkin nanti saat mau distribusi mungkin tanahnya ketutup longsor dan sebagainya itu nanti supaya distribusi ini nggak terganggu nanti jalur mana yang dipakai itu juga sudah harus dipikirkan. Sudah dipikirkan ya Pak ya. Jadi ada yang poin A nggak ada kendala, udah ada poin B gitu ya Pak. Jadi ada plan A, plan B begitu ya Pak. Beberapa alternatif yang harus dilakukan. Iya Pak. Sudahkah KPU Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dan bekerja sama dalam pelaksanaan distribusi nanti Pak? Misalnya kerjasamanya itu dengan pihak mana saja Pak? Ya tentunya kan dengan pihak kepolisian, itu jelas ya, sebagai keamanan. Lalu koordinasi kita dengan BMKG, dengan pemerintah daerah,
kemudian dengan BNPB itu juga kita sudah mulai koordinasi, dan kerjasama kita di pemilu itu kan kita lanjutkan. Koordinasi kita lanjutkan dengan pemerintah provinsi. Kalau KPU Provinsi Jawa Tengah, kita juga minta kepada teman-teman di KPU Kabupaten Kota itu juga tetap melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, karena pemilu ini kan tidak berhenti, berjalan. Pemilu selesai, pilkada berjalan, dan koordinasi itu tetap dijalankan. Jadi berkesinambungan ya Pak, karena kita menjaga hubungan yang baik, dan nantinya pemilu-pemilu yang akan datang juga tetap akan bekerja sama ya Pak ya. Karena pemilu kan sebenarnya kan bukan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara, tapi kan tanggung jawab sukses pemilu itu semua elemen itu juga harus memastikan bahwa itu berjalan dengan sukses. Iya, termasuk keamanan ya Pak ya. Oke Pak, terus ini Pak, terkait dengan logistik pemilu 2024 yang sudah tersimpan di gudang KPU Kabupaten Kota, ini gimana Pak? Kapan bisa dimusnahkan atau dilelang Pak? Nah, sebenarnya kalau terkait dengan retensi ya itu, retensi itu kan juga saat ini yang kita masih nunggu instruksi dari KPU RI kapan logistik X pemilu itu bisa dimulai nantinya akan diarsipkan. Nah, kalau untuk logistik yang misalnya sudah tidak boleh bukan dimusnahkan ya, boleh yang nanti dianukan itu kan juga saat ini yang penting kan barang itu tidak hilang, disimpan dulu nanti gitu disimpan, diringkes dan sebagainya, tapi wujud barang itu masih ada wujudnya begitu ya Pak, tidak terus dihilangkan, enggak, tapi sampai kita nunggu nanti keputusan dari KPU itu kapan itu boleh dilelang misalnya, terus kapan itu boleh dimusnahkan. Nah itu kan kita masih nunggu ya sampai saat ini, tapi keberadaan barang itu mau diringkes mau dilipat, nah itu monggo KPU Kabupaten Kota yang bisa mengatur tempatnya supaya mungkin gudangnya menjadi lebih longgar. Terus Bapak, apa pesan Bapak kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota yang melaksanakan dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan logistik ini Pak? Pesan-pesannya apa untuk teman-teman KPU Kabupaten? Ya tentunya dalam pengelolaan logistik ini juga dalam memilih penyedia jasa ini juga kita harus tahu kualitas dari penyedia jasa itu seperti apa. Juga tentunya dengan standar harga yang memang sudah diputuskan, artinya kan nggak boleh melebihi seperti itu. Nah juga dalam penyediaan gudangnya itu juga sudah harus dari sekarang kan sudah mulai dipersiapkan. Begitu juga nanti pemetaan distribusinya meskipun sudah ada, tapi juga perlu diupdate lagi. Menurut saya seperti itu. Juga harus memastikan saat menerima logistik ini juga dipastikan misalnya rusaknya berapa, kekurangannya berapa, rusaknya berapa, yang baik berapa, itu supaya bisa cepat nanti mendapatkan ganti. Artinya kan jangan sampai kita saat logistik datang kita hanya melihat ini berapa dus, ini sudah cukup. Artinya kan seperti itu. Menurut kalau dari kami, pengalaman kami ya saat datang segera ditempatkan sambil melihat tingkat kerusakannya berapa. Nah kadang-kadang kan yang pengalaman kemarin kan ada juga yang kerusakannya baru diketahui setelah mau didistribusikan. Mau didistribusikan. Nah itu berarti ada yang kurang ya di situ ya. Harusnya tidak seperti itu ya Pak. Jadi sebelum didistribusikan udah tahu ini kemungkinan kerusakannya berapa gitu ya Pak ya. Jadi kekurangannya berapa gitu udah tahu ya Pak ya. Dan dilaporkan ke KPU provinsi begitu ya Pak.
juga dalam proses sortir, lipat dan sebagainya itu harus lebih teliti juga Iya. kan. Apalagi kalau ini kan nanti hanya ada surat suara itu, 2 surat suara kan. Itu jangan sampai terjadi surat suara yang salah mungkin dari Kabupaten Purbalingga ternyata Masuk terimanya ke- dari Banjarnegara. Iya. Karena kan ini serentak ya. Iya, betul, Kemungkinan kan Pak, bisa serentak. saja. Iya. Ya, kalau untuk gubernur kan sama, Iya. tapi untuk bupati wali kota keliru distribusi bisa saja. Iya. Apabila penyedia jasanya sama kan mungkin saja bisa Mungkin terjadi. kan habis ngirim ke Banjar, ke Purbalingga lah mungkin bisa tertukar. Jangan Ya, sampai ya Pak seperti jangan itu ya sampai Pak. seperti itu, ya. Jadi kita lebih cermat lagi ya Iya. Pak ya, gitu ya Pak. Terus ada apa Pak yang bisa Bapak sebelum ditutup closing statement dari Bapak apa untuk teman-teman kawan JDIH ini Pak? Ya, untuk teman-teman JDIH ini tentunya kan bahwa pilkada ya, pemilu pilkada itu kan tugas utama kita. Tentunya nggak ada yang namanya kita dalam melaksanakan itu tidak sungguh-sungguh. Ini ikuti aturannya, ikuti tahapannya, dan jangan pernah mencoba untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tugas sebagai penyelenggara. Fokus saja di penyelenggaraan. Nggak perlu kita bermain-main dengan hal-hal yang lain, misalnya nyambi dan sebagainya. Itu kan saat ini juga nggak boleh ya. Tapi menurut saya fokus di proses yang akan kita lalui, cermat, dan juga kita bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin saja ada kejadian yang berbeda dan supaya segala itu bisa diatasi. Menurut saya seperti itu, Mbak. Ini pesan saya kepada Pesan teman-teman Bapak semua. ya ini kawan JDIH. Apalagi ke Ingat pesan teman-teman Bapak ini. yang berkaitan dengan regulasi ini kan teman-teman hukum juga harus benar-benar mencermati itu, mengingatkan apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan regulasi PKPU itu kan juga teman-teman harus dicermati Iya, betul-betul harus ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak pada kesempatan hari ini Bapak bersedia berbagi informasi yang luar biasa kepada kawan JDIH. Semoga Bapak selalu sehat Pak dan kapan-kapan bisa mampir ke podcast KPU Kabupaten Purbalingga ya Pak. Amin, alhamdulillah. Ya, terima kasih Mbak Mala. Ya. Oke kawan JDIH, demikian podcast episode ke-29 hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan atau kalimat yang yang kurang berkenan. Saya selaku host mohon undur diri. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.